Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga di dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Marilah kita menggunakan waktu kita sejenak di pagi hari ini untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kehadirat-Mu di mana Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Bapa yang baik, di pagi hari yang indah ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami dan dapat kami terapkan di dalam hidup kami sehari-harinya. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, Jumat 2 Februari 2024, diambil dari kitab Mazmur pasal 80 ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi topik renungan kita di pagi hari ini, Tuhan Allah sumber sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada seorang pelayan gereja yang datang mengunjungi jemaatnya yang tergolong kaya raya. Tapi ketika berjumpa dengan jemaatnya ini menunjukkan wajah yang murung, tidak bersukacita. Dia penuh dengan rasa kekhawatiran dan juga rasa gelisah. Dan dia begitu cemas dan lemas. Lalu pelayan yang datang dari gereja ini mengatakan kepada anggota jemaatnya ini, mengapa wajahnya murung dan tidak menunjukkan semangat atau sukacita. Lalu anggota jemaatnya ini mengatakan bahwa dia merasakan kegelisahan, dia merasakan kekhawatiran. Kelak nantinya kalau saya tidak ada, bagaimana dengan harta-hartanya? Lalu dia takut ketika anak-anaknya yang menguasai dan juga para pegawainya. Kita lihat di sini, walaupun anggota jemaatnya ini kaya raya, tetapi dia hidup di dalam kecemasan dan juga rasa ketakutan. Lalu di sore hari, pelayan yang dari gereja ini, dia berjalan lalu mengunjungi jemaatnya. Yang anggota jemaatnya ini yang sederhana, dan dia tinggal di pinggiran rel kereta api. Lalu hidupnya sangat sederhana. Dia tergolong miskin. Tetapi walaupun demikian, ketika berjumpa dengan pelayan gereja ini, dia disambut dengan senyuman yang luar biasa dari anggota jemaatnya ini yang tergolong sederhana tadi. Dia begitu riang, dia bersukacita, dia berseri-seri. Bahkan tidak menunjukkan wajah yang murung, tetapi begitu bersemangat. Lalu pelayan yang dari gereja ini mengatakan, mengapa wajahnya bersemangat atau bersukacita? Lalu dia menjawab bahwa dia mendapatkan berkat-berkat senantiasa dari Tuhan, di mana pada saat itu dia mendapatkan sampah daur ulang yang begitu banyak. Lalu dia mengatakan lagi bahwa ketika nantinya saya menjual ini, saya mendapatkan hasilnya atau mendapatkan uang untuk membeli makanan untuk anak dan istrinya. Lalu untuk besok masih ada lagi sisanya katanya, karena dia sudah menghitungnya berapa hasil daripada pendapatannya untuk saat itu.
Lalu yang kita lihat dari antara dua cerita di atas tersebut, ini menunjukkan bagaimana hidup yang senantiasa mengandalkan Tuhan, yang senantiasa mengucap syukur di dalam setiap kehidupan kita. Artinya, hiduplah di dalam Tuhan. Tuhan Allah sumber sukacita, karena memang hanya di dalam Tuhan ada sukacita. Kalau kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Tuhan, yang pastinya hidup kita akan mendapatkan yang luar biasa, yaitu kesenangan dan hidup kenyamanan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, tekunlah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan, supaya kita selalu mensyukuri apa yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Yang pastinya, kalau kita di dalam Tuhan, kita akan patut mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah merasakan kekhawatiran, kecemasan, dan juga merasakan penderitaan yang begitu luar biasa, ya. Jangan. Tetapi mari di dalam setiap kehidupan kita ini senantiasalah sebut nama Tuhan di dalam hidupmu. Pondasinya kokoh di dalam Tuhan, maka apapun yang datang di dalam kehidupan kita, kita patut mengucap syukur dan mengucap syukur. Hiduplah di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau Tuhan, yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Biarlah firman Tuhan yang senantiasa mengajari kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat bertumbuh dan dapat kami terapkan di dalam hidup kami sehari-harinya. Bapa yang baik, di dalam setiap kehidupan kami, patutlah kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya di dalam Tuhan hidup kami bersukacita. Bapa yang baik, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, berkati anak-anak mereka, berkati setiap pekerjaan yang Tuhan berikan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang di dalam keadaan sakit penyakit. Biarlah tangan Tuhan yang menolong mereka. Lewat obat dan juga makanan yang mereka konsumsi, biarlah Tuhan yang memberkati, supaya mereka mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Pergumulan yang kami lalui di dalam setiap kehidupan kami, Tuhanlah yang memberikan penghiburan kepada setiap kami yang di dalam berduka. Biarlah Tuhan yang memberikan semangat sukacita kepada kami, supaya kami kuat di dalam menjalani kehidupan kami sehari-harinya. Biarlah hidup kami hanya di dalam Tuhan, dan kami akan melakukan aktivitas kami di dalam satu hari ini. Biarlah aktivitas kami berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah apa yang menjadi pekerjaan kami menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.